Halo teman-teman semuanya, sekarang lanjut lagi di video berikutnya. Di sini kita akan buat fitur timer di Construct 3. Gimana sih caranya buat timer? Nah, ini timer sebenarnya gampang banget ya. Timer itu adalah campuran antara variabel ya dan teks. Ya, jadi variabel itu nanti kan kita untuk nambahin timer, misalkan nambahin detiknya, nambahin menitnya, atau ngurangin detiknya ya kalau misalkan timernya mundur. Nah, nanti kita bakal terus ya variabel itu tersebut kita cetak ya pakai teks. Nah, first kita buat dulu variabel timer dulu di event sheet. Kita kasih dua variabel. Yang pertama menit, yang kedua detik. Ya, yang kedua detik. Nah, di sini timer yang kita mau buat adalah timer maju. Ya, waktu maju bukan waktu mundur. Jadi beda settingannya. Kalau kalian waktu mundur, kalian bisa atur menitnya misalkan dimulai dari menit yang ke-10, ya detiknya ya pasti detiknya dimulai detik 60 gitu ya. Di sini kita buat waktu maju alias ya ke depan gitu ya. Menitnya dimulai dari 0, detiknya dimulai dari 0. Oke. Nah, gampang banget untuk ngejalin timer, kita butuh satu kode yaitu adalah kode every tick. Every tick ini kode yang bakal jalan terus-menerus, kejadian yang bakal jalan terus-menerus, auto, ya benar-benar terus-menerus. Untuk apa? Kenapa dia perlu jalan terus-menerus? Untuk nambahin nilai detiknya. Ya, gimana caranya kita detiknya bisa auto bertambah gitu ya, detik nambah lagi, nanti 1, 2, 3, 4, kan nggak mungkin kita buat banyak banget kodenya manual, kan nggak ya. Nah, kita butuh kode every tick buat nambahin nilai detiknya secara auto. Secara terus-menerus ya, diulang-ulang. Oke, ke sistem, ambil every tick. Tuh, next. Ya. Nah, di sini kalian tambahin satu action ya. Di sini kita bisa tambahin aja add to detik. Ya, add to detik bertambah 1 ya. Variabel detik akan bertambah 1. Oke ya. Jadi nanti setiap ini kayak loop sebetulnya ya. Dia bakal diulang-ulang ya. Every tick ini bakal diulang-ulang ya. Kode yang akan diulang-ulang. Nah, ini bakal bertambah 1 terus. Coba kita cek tapi mode debug. Debug layout. Perhatiin variabel detik. Tuh. Udah bisa ya? Tuh. Oke, bertambah terus-menerus diulang-ulang. Nah, kenapa nih? Banyak banget. Ya wajar banget. Ya, karena every tick. Nah, kita pengen kan dikasih jeda sedetik, sedetik, sedetik. Nah, ada caranya gini, cuy. Kita tambahin sub event di dalam every tick. Ya, sub event. Jadi ada kejadian di dalam every tick. Add sub event aja. Ya, ingat ya. Klik di bagian ini nih. Nih, bagian ini. Tuh. Add sub event. Nah, namanya adalah scroll ke bawah aja ya. Bentar. Nah, ini ya. Every X second. Nah, every 1 second. Ya, jadi setiap 1 detik kita ngapain? Setiap 1 detik kita tambahin nilai variabel detik sebesar 1. Udah gitu doang. Ya, jadi di dragging aja ke dalam sini. Tuh yang tadi di atas ini di dragging. Oke. Jadi kejadian ini bakal jalan terus-menerus karena every tick. Nah, kemudian dicek lagi nih. Setiap 1 detik dia akan bertambah 1 variabel detiknya. Maka sekarang udah bisa nih. Ya, coba kita debug layout. Oke, kita cek. Nah, udah bisa. 3, 4, 5, ya gitu-gitu. Nah, tuh 8, 9, 10, oke. Oke, udah bisa ya. Nah, sekarang variabel menit. Variabel menit nggak bisa kita pasang sini. Ya kali, ya. Setiap 1 detik menitnya bertambah, kan aneh. Nah, variabel menit itu bertambah ketika apa? Nah, ini mainan logic nih. Ketika bertambah ketika detiknya sama dengan 60. Ya, dia baru bertambah tuh. Nah, berarti kita tambahin sub event lagi nih ya di dalam, bisa di dalam sys every tick sebetulnya ya, atau bisa di dalam every 1 second juga bisa. Kakak coba ngasihnya di sini aja, add aja nih di sini, add sub event. Ya. Nah, kita bakal compare to values ya. Variabel detik sama dengan 60. Apa yang terjadi ketika variabel detik sama dengan 60? Nah, ketika kejadiannya ini sama dengan 60, ya udah menit yang kita tambah ya. Add to, nah ini ganti menit. Mana nih menit sebesar 1. Oke, kebayang ya kodenya, paham ya? Jadi pas detiknya sama dengan 60, actionnya adalah variabel menit bertambah 1. Sekarang kita testing.
Ini agak lama kalau kita setting 1 detik ya, kita nunggu dulu sampai 60 ya baru. Nah ini coba kita manipulasi sedikit dulu, nanti bisa kita balikin. Misalkan 0,2 lah. Ya. Jadi biar waktunya nggak cepet-cepet banget. Coba di bak layout, perhatiin. Tuh, perhatiin ya. Ini tadi ya, kenapa cepet tadi? Karena kita setiap 0,2. Oke, kita lihat ya. Tuh, lihat harusnya menambah. Nah, tuh. Ya. Nambahnya cepet banget nih, Kak. Iya, betul ya. Nambahnya kok cepet banget ya. Nah, wajar. Karena apa? Karena harusnya ketika dia udah 60, variabel detik tuh kita set lagi, balikin ke 0. Ya tadi terus aja tuh variabel detik ya kan. Sampai 65, 67, 60 ya, sampai 70. Nah, ini kita balikin lagi nih ke 0. Ya ada gitu ya. Logikanya kebayang ya. Jadi pas ya udah coba kalian bayangin. Kalau detik kita kan kalau udah 60 ya balik lagi ke 0 ya. Nah, gitu. Kita set value, nggak pakai add, tapi set karena kita mau langsung atur nilainya ke 0. Ya. Set value, bedanya add sama set itu, kalau add itu nambah, kalau set itu langsung atur. Gitu. Oke, sekarang kita coba testing. Ya. Harusnya nggak kayak tadi tuh. Harusnya, ini fokus di variabel detik ya. Tuh, fokus di variabel detik. Nih, oke. Fokus. 4, 8, 9, 50, 56. Nah, udah bisa. Oke. Bisa. Asik, keren banget ya. Nah, di sini kita udah bisa ya. Kita buat lagi tuh, coba perhatiin 60. Nah, oke. Oke, selesai sudah timernya. Nah, sekarang gimana caranya kita punya timer di dalam layar? Ya, perpaduan tadi Kakak bilang ya, perpaduan mainan variabel dan juga teks. Nah, sekarang kita buat teksnya. Kita buat objek baru yaitu teks ya. Nah, kita buat teksnya di sini, kita atur seperti ini aja ya. Kita kasih propertinya, mana propertinya. Kita ganti teksnya. Misalkan pas baru mulai ini tulisannya 0.0. 0. Nah, gini ya. Ini coba font size-nya dibesarin dikit. Terus horizontalnya Kakak buat center. Nah, gitu ya. Oke. Ini kalau di play ya masih belum kita setting ya. Nah, sekarang tinggal kita set teksnya. Nah, set teksnya di mana? Set teksnya itu ketika nih every 1, 2 second. Ya, jadi setiap perpindahan detik gitu ya. Nah, perpindahan detik. Oke. Nah, ini bisa kalian balikin lagi aja ya ke 1 detik ya. Aman, balikin aja lagi. Oke, sekarang tinggal nggak apa-apa deh, balikin lagi biar kita pengen lihat menitnya. Apaan sih, Kak? Ya 0,1 lah biar agak cepetan dikit lagi. Oke, kita atur teksnya, kita ke teks, terus kita set teksnya. Mana nih? Teks. Kita set. Nah, nih set teks. Nah, gimana nih caranya biar kayak tulisan tadi 0.20. Nah, di sini kan sedangkan kita pengen ada variabel menit ya, untuk awal tuh kan 0 itu kan maksudnya menit, titik 2, 0 yang berikutnya itu detik. Nah, caranya gampang, kita panggil variabel menit. Nih kita hapus dulu aja. Menit. Oke. Nah, kemudian kita nggak bisa nulis begini nih. Titik 2, detik, ini nggak bisa. Error. Ya, kita pakai dan. Menit dan. Nah, ini teks. Kita kasih teks untuk ngebuat tuh tanda titik 2 aja sebenarnya. Tuh, ya. Dan detik. Dah, gini kodenya. Oke, menit, ini variabel menit dan oke, n sebagai penghubung. Sebenarnya n ini sebagai penghubung aja antara variabel dan teks ya. N ini teks, ya titik 2 ini teks. N lagi ke variabel detik. Kita down aja. Ya, coba kita play ya. Kita play aja langsung lah. Tuh, lihat. Oke, udah bisa ya. Tuh, perhatiin. Ya, sip. Ini udah jadi timer kita. Nah, ini nanti kalian bisa setting lagi, balikin lagi ke every 1 second ya. Yang jelas seperti ini ya, kurang lebih kodenya. Ini Kakak coba simple aja ngejelasin. Every tick itu kejadian yang keeksekusi terus-menerus ya. Jadi dia kayak loop, jalan-jalan terus ya, karena kita butuh kode
timer ini untuk nambahin nilai variabel ini kan butuh terus-menerus ya. Nah, tapi ya nggak semata-mata terus-menerus ya, dia bakal bertambah detik ini ya, ketika every 1 detik ya, setiap 1 detik. Oke. Nah, setiap dalam 1 detik dia bakal bertambah nilai variabel detik dan juga setiap 1 detik dia juga bakal ngeset teksnya lagi. Oke. Nah, ketika di sini kita buat satu logika, ketika jika dia nanti di detiknya sama dengan 60 ya, variabel detik kan nanti bakal bertambah nih, bertambah. Nah, terus udah 60 nih. Nah, pas udah 60, waktulah sekarang variabel menit yang bertambah. Ya gantian nih, ya gue yang bertambah nih, si menit dulu nih yang bertambah ya, gitu ya. Variabel menit yang bertambah. Nah, terus ya pasti dong ya kalau udah 60 ya detiknya balik lagi ke nol ya kan nggak ada detik 67, detik 100 kan nggak ada ya balik lagi dia ke nol. Oke. Seperti itu kurang lebih kodenya ya mudah banget kalian bisa langsung buat aja jadilah seperti ini. Ya nanti game-game kalian bisa pakai timer kayak gini kan lebih kece ya kalau ada timernya. Oke itu aja kakak tutup jangan lupa ini diganti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.